Alhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah yang menjawab salam ini akan mendapatkan surga yang istimewa ya. Dan juga untuk Anda pemirsa TVRI Jogja, terima kasih banyak. Anda masih tetap bersama kami yang istimewa. Dan hari ini nih saya bersama dengan ibu-ibu. Nggak tahu kenapa di studio isinya ibu-ibu semua ya. Saya ingin tahu juga ini dari sebelah kanan saya yang hari ini sehati ya. Kita merah-merah. Ini dari Majelis Taklim mana ibu-ibu? Kami dari Majelis Taklim Anida Pulau Dadi Seturan Depok Sleman Yogyakarta. Anida, bagus banget namanya. Nah ngomong-ngomong sebelah kanan saya dari Anida, sebelah kiri saya yang benar-benar semarak dengan merah, kuning, hijau, orange, pas banget ini ya. Mengingatkan kita traffic light gitu kan, supaya kita tertib berlalu lintas ya ibu-ibu ya. Dari Majelis Taklim mana ini ibu-ibu? Kami dari Majelis Taklim Al-Hikmah Sagrahan Condong Jatuh Sleman Yogyakarta. Al-Hikmah, nama yang bagus juga. Kabarnya gimana ibu-ibu? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Tapi biasa di luar juga? Ya. Milih mana Bu? Luar biasa atau biasa di luar? Luar biasa ya. Ya baik pemirsa dimanapun Anda berada tentunya bahagia sekali ya. Ukhuwah Islamiyah kita bisa tersambung dalam satu program di TVRI Jogja memang istimewa. Dan kali ini kita akan menguatkan iman Islam kita bersama dengan Ustadzah kita tercinta yang sudah hadir bersama-sama kita di studio. Beliau adalah Ibu Dr. Hajah Siti Aisyah MAG. Beliau adalah Ketua PP Aisyah, Koordinator Tablik dan Pengkaderan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzah Ais. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini bisa bersua dengan Ustadzah, padahal sibuk banget ya Ustadzah ya. Saya juga senang ketemu Mbak Erina sama ibu-ibu yang cantik solihah. Amin, 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 solihah nih. Apa Ustadzah yang buat bahagia hari ini? Ya, saya sangat bahagia ya, alhamdulillah sehat, bahagia. Yang jelas bisa bertemu bersilaturahim. Sekaligus nanti silatul fikri ya. Silatul fikri, baik. Terima kasih Ustadzah. Ibu-ibu yang cantik, yang solihah, tadi semangat kayaknya Semangatnya, ya. Semangat mencari ini ilmu. dia. Dan pastinya kita bersama-sama di Tablik Islami. Membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Iya, baik. Dan tema kita kali ini adalah tentang perempuan pilihan Allah. Masya Allah, membuat saya merinding ini ya, perempuan pilihan Allah. Yang sebelah kanan saya gimana? Udah merasa jadi pilihan Allah belum? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah ya. Biasa Sebelah kiri ya. saya? Insya Insya Allah juga. Aduh, padahal pilihan Allah itu berat nggak sih Ustadzah? Iya, sudah jadi muslimah itu sudah jelas pilihan Allah ya. Muslimah pilihan Allah. Karena mendapat hidayah dari Allah. Nah, modal muslimah itulah mestinya kita meningkatkan kualitas imannya, ibadahnya, ya, peran-peran dalam keluarga untuk membina generasi putra-putri, mewujudkan keluarga yang sakinah, tapi juga peran-peran dakwah. Tadi kan tablik Islami. Betul, Ya, iya. Jadi kita tetap punya peran ya Iya. dalam mensiarkan Islam. Jadi bukan hanya sekedar sebagai perempuan yang urusannya cuma duniawi, tapi kita juga harus mempersiapkan segala Bukan sesuatunya hanya ya. dapur, Nah, rumah. itu dia. Baik. Nah, ketika perempuan pilihan Allah ya, siapapun ingin menjadi pilihan Allah. Iya. Tapi kan tidak semudah itu ya. Allah memilih perempuan-perempuan yang dihadirkan di muka bumi ini semuanya menjadi pilihan Allah. Sebenarnya konotasi apa sih Ustadzah? Pilihan Allah itu seperti apa? Ada yang ngerasa aduh aku menjadi pilihan Allah karena diuji terus gitu ya. Tapi ada juga yang ngerasa aku bukan pilihan Allah, soalnya happy-happy aja. Nah, itu gimana tuh? Mindset dari pilihan Allah itu seperti apa Ustadzah? Ya, seperti tadi saya sampaikan ya, bahwa semua perempuan yang muslimah itu sebenarnya sudah dipilih Allah, ya kan? Dia dipilih, sudah diberikan hidayah. Tapi yang dimaksudkan tema ini, mungkin yang dimaksudkan adalah Allah itu berbicara, kalamullah kan dalam Al-Quran. Maka dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah ya para perempuan dalam Al-Quran. Meskipun Allah tidak menyebut namanya semua, hanya ada satu yang disebut nama. Siapa itu ayo? Tebak Bu, ada yang tahu nggak siapa Yang ayo nama namanya perempuan disebut yang oleh sering Allah disebut? dalam Al-Quran. Ada Bu? Senyum Bu. Oh, Senyum itu banyak arti. Mungkin ada yang namanya ini sama ya, yaitu Maryam. Gitu kan ya. Maryam Oh. ibu Nabi Isa alaihi salam ya. Maryam putri dari Imron gitu ya. Ini itu disebut namanya dalam Al-Qur'an. Tapi perempuan yang lain namanya nggak disebut. Oh. Tapi kita kenal dari sejarah ya. Betul, Mungkin betul. disebut karena Zaud. Zaud itu kan pasangan ya, berarti istri. Zaud Adam berarti istri Dari Adam. Adam. Imra'ata Imran, oh berarti itu Bu Imran, gitu, artinya istri
Imran ya gitu. Ini jadi nanti kalau melacak perempuan dalam Al-Qur'an ya namanya apa Maryam tadi. Mungkin tadi ya dengan nama Zaudnya Zaud, bahkan mungkin tadi Imro'ah ya, Imro'ah Nisa itu kan. Perempuan dalam Al-Qur'an itu bisa disebut al-untha. Ya. Al-untha. Iya, al-untha. Nanti ketika sejarah dari lahirnya siapa Maryam ya, lahirnya Sayyidah Maryam radhiyallahu anha itu disebut ketika dia lahir ibunya mengatakan Rabbi inni wada'tuha untha itu ya. Ya Allah ya Tuhan saya melahirkan anak perempuan. Padahal semula maunya mungkin ya ini bacaan saya ya ketika beliau sedang hamil ya beliau bernazar ya bahwa ini nazar tu ma fi batni muharraron fataqabbal minni ya. Saya ingin anak yang saya kandung ini nanti akan saya persembahkan menjadi hambamu yang sholih, jadi ulama. Saat itu belum ada ulama perempuan ya. Sehingga ketika lahir, kok perempuan? Kemudian beliau menyatakan, inni wada'tuha untha. Ya, kemudian, wa inni samaituha Maryam. Katanya, saya beri nama dia Maryam. Jadi untha itu perempuan, ya apa ya secara seks ya secara saya lahir laki-laki zakaru saya lahir perempuan tapi kalau An-Nisa Imro'ah maka dia perempuan yang tadi ibu-ibu hebat ini ya bayangkan dari condong catur itu kan dari ya Anida dari Anida gitu ya. Al-Hikmah datang ke sini ya ini kan memiliki tadi peran-peran tablik itu ya peran dakwah nah, makalah itu sering disebut dengan Al-Imro'ah itu kan An-Nisa maka ada apa surah An-Nisa ada juga surah Maryam meskipun kisah Maryam tidak hanya ada dalam surah Maryam ada juga dalam surah surah yang lain Ali Imran misalnya gitu ya jadi tadi satu Maryam yang kedua ibu-ibu ini perempuan kan sering disebut kaum apa ya kaum Hawa. Betul, ini hadiah untuk Mbak Ani ya. Oh, dapat hadiah, maaf ya. Kaum Hawa gitu ya. Kaum Hawa gitu kan, karena kita semuanya adalah keturunan Ibu Hawa. Kita bersaudara loh Bu ya. Ya, ukhuwah basyariyah ya. Saudara karena sama-sama manusia keturunan Ibu Hawa ya. Jadi kita akan melihat Al-Qur'an itu misalnya ini dalam Ibu Hawa disnya ada dalam surat Al-Baqarah, ceritanya kisahnya panjang, baca itu apa senang itulah ya. Tapi juga ada rasa sedih juga ya. Surat Al-Baqarah ayat 35 sampai 38 misalnya. Al-A'raf 19 sampai 25. Surat Thaha 170 127. Ini kan kisah tentang Ibu Hawa di surga bersama Nabi Adam alaihi salam ya. Kemudian nanti ada juga kisah yang kemarin Idul Adha sering kita peringati. Siapa Bu? Ayo. Ya, perempuannya siapa? Perempuannya? Bagus, Sayyidah Hajar, gitulah ya, ibu dari Nabi Ismail. Ada juga yaitu Sayyidah Saroh itu ya, ibu dari Nabi Ishak. Ya, itu adalah profil perempuan ibu gitulah ya. Ibu yang solihah, ibu yang berhasil dalam mendidik putranya itu menjadi nabi gitu kan, putranya menjadi nabi Ishak, Nabi Ismail itu ya. Maryam juga demikian ya. Kemudian ada perempuan yang menjadi malakah ya. Ada perempuan yang jadi malakah. Jadi apa ratu itu? Ratu, nah ini dia. Iya. Ratu sehari di sini banyak ya. Tapi kita nggak Jadi seharian, banyak, kita jeda ya. dulu ya Bu Ustazah ya. Dan juga untuk Anda pemirsa, kita masih bersama di Tablik Islami. Membumikan Al-Quran, mempersatukan umat.
واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صدق الله العظيم. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami pastinya dalam satu program di TVRI Jogja Memang Istimewa di Tablik Islami. Membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Dan kita masih mengupas tentang perempuan pilihan Allah bersama dengan Ustazah Ais dan juga bersama dengan Majelis Taklim dari Anida dari Al-Hikmah ya. Ya baik Ustazah, tadi kita sudah sempat menyampaikan tentang perempuan-perempuan pilihan Allah seperti itu. Dan tadi kita juga alhamdulillah sudah mendapatkan senandung ayat suci Al-Quran ya. Mudah-mudahan yang membacakan mendapatkan rahmat dari Allah SWT dan kita yang menyimaknya insya Allah juga mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Tadi Quran surat yang dibaca itu juga salah satunya tadi ada yang seperti sampaikan Ibu tadi ya, Maryam. Iya, betul dalam ya. Al-Imran tadi ya. Ada surat Ali Imran, tadi 41 sampai 42 ya. Yang surat 42 ini adalah malaikat ya, malaikat bertanya, menyampaikan kepada Maryam. Tadi kan disampaikan, wa idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astofaki wa tahharaki ala nisa'il alamin ya. Ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu. Makanya tadi pilihan Allah. Allah telah memilihmu dan mensucikanmu, melebihkanmu dari seluruh perempuan di seluruh alam. Ya, jadi salah satu perempuan pilihan Allah itu adalah Maryam. Tapi perjuangannya juga luar biasa ya, perjuangan untuk menunjukkan bahwa dia memang dipilih oleh Allah, bukan tanpa pengorbanan, tanpa perjuangan. Kalau tadi saya sampaikan ketika beliau lahir gitulah ya, kemudian lahir, akhirnya kemudian beliau dididik gitulah ya, ikut belajar. Dalam sejarah kan panjang ya, tapi saya langsung cluenya aja ya. Akhirnya beliau ikut belajar kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau tumbuh secara fisik, fisiknya juga bagus. Akhirnya dikenal sebagai perempuan yang cantik ya. Ya, masa kecil saya itu ada ada renang-renang ya. Ada bahasa Jawa itu ya. Eman wong ayu ora sembahyang itu kan. Tahu Bu? Coba sama-sama yuk. Coba gimana Bu? Eman wong ayu ora sembahyang. Ayu endi karo Dewi Maryam. Maaf suaranya. Tapi suaranya senior bisa didengarkan dengan merdu Ibu. Ya, baik. Ya, jadi Dewi Maryam ayu juga sembahyang sholat, artinya cantik juga sholihah, jamilah washolihah, juga halimah ya, santun itu ya. Dan yang paling penting karena beliau belajar kepada Nabi Zakaria, maka beliau tumbuh menjadi perempuan yang pintar, perempuan yang cerdas, menjadi ulama perempuan pada masanya. Ya, ya. Jadi ini kelebihan yang dimiliki oleh Maryam. Jadi Ustazah Nyun Sewu, ini kayaknya tadi sudah ada yang ingin berdialog bersama Ustazah ya. Iya betul, iya. kita beri kesempatan ya Ibu ya. Iya boleh. Ada dari jamaah Anida dan juga jamaah Al-Hikmah. Ya, gimana dulu nih yang mau bertanya nih? Anida dulu atau Al-Hikmah dulu? Oh Al-Hikmah, silahkan, monggo. Jangan lupa passwordnya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pirsa nggih Ustazah. Oh monggo ibu-ibu nggih dari Bagaimana Al-Hikmah. nggih, dari Al-Hikmah. Bagaimana peran pendidikan dalam rumah tangga sehingga menciptakan perempuan-perempuan yang disayang Allah atau kekasih Allah. Terima kasih Ustazah. Nggih, baik. Nyun sewu, Ibu dengan Ibu siapa tadi? Dengan Ibu Sudarwinanti. Ibu Sudarwinanti. Nggih. Ya, matur nuwun Ibu. Iya. Nggih, monggo Ustazah. Nggih. Ya, pertanyaannya menarik ya dan semua orang suka ini, semua orang pingin ya karena bagaimana mendidik gitu kan ya. Kalau kita dalam keluarga kan berarti bisa mendidik diri kita sendiri, juga mendidik anak-anak kita Ya. yang perempuan. Itu kan anak-anak yang perempuan. Kalau zaman dulu Bu, zaman jahiliyah itu ya anak perempuan tidak zaman sebelum Islam datang ya tidak dihargai. Punya anak perempuan saja malu sehingga dikubur hidup-hidup. Itulah ya. Itu masa lalu. Tapi begitu Islam datang enggak. Pertanyaannya kan bagaimana itu ya? Bagaimana berarti ini soal cara dalam mendidik. Maka tadi kalau ketika Ibu Imron melahirkan itu kan beliau sebenarnya sudah ada rencana kan ya, ketika hamil saja sudah punya cita-cita ya, punya mimpi anak saya ingin jadi apa. Kemudian mestinya ada doa-doa ya, kalau lihat kisah-kisah kan misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam doanya Rabbi habli minas sholihin. Setelah dia setelah remaja, katakanlah setelah anak-anak juga doa biar tetap mendirikan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa Nabi Zakaria ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Doanya itulah ya. Jadi kita mohon sama Allah. Begitu lahir, ketika kisah Ibu Hawa dan Nabi Adam alaihi salam ya, ketika keluar dari surga itu kan setan minta ya, sudah diusir gitu kan, dia minta pada Allah, ya Allah saya itu minta beri kesempatan kamu untuk menggoda. Karena itu begitu lahir doa Ibu Imran ya, tadi wada'tuha unsa wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Begitu bayi lahir, bidan ini harus diajari tuh. Iya. Bidan itu kan mungkin ngajar Unisa itulah ya. Para bidan begitu lahir ini. Kalau tadi kan lahir perempuan ya, maka inni u'idzuha bika. Ya Allah saya mohonkan perlindungan untuk bayi ini ya kepadamu. Inni u'idzuha bika wa min dzurriyyatiha. Sampai keturunannya dimohonkan. Apa? Minasyaitonir rajim. Kalau lahir laki-laki, inni u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu. Baik, nanti kemudian begitu lahir lantunkan kalimat thayyibah sehingga bibit tauhid gitu kan. Sudah muncul ya Ustazah ya. Bibit tauhid sudah dibekali oleh Allah. Baik. Begitu lahir kan? Ya, baik. Nyun sewu. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Sudarmanti tadi, bagaimana kita bisa mengawali dengan doa. Mungkin itu ya, positif vibes-nya lebih kepada doa. Boleh nggak Bu Ustazah Nyun sewu, kita sambung lagi untuk pertanyaan kedua ya? Oh boleh. Iya, dari Anida. Nanti kita sambung lagi ya untuk jawabannya. Monggo, dari Anida siapa ini yang mau bertanya? Jangan lupa namanya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah nyun pirsa nggih. Oh monggo nggih. Saya dari Majelis Taklim Anida, Ibu Trinarni. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara yang istiqomah untuk menjadi kita wanita yang solehah? Istiqomah ya, solihah. Aduh, pertanyaannya bagus banget nih. Iya. Aduh. Gimana nih? Monggo, Jadi terima ini- kasih ya Bu. Tadi Monggo. ini nyambung ya. Boleh, kalau nyambung dia nih tadi kan ini biar disayang Disayang Allah, Allah. disayang suami, sayang anak-anak, sayang keluarga, sayang tetangga lah gitu semuanya gitu kan. Kalau ini Istiqomah. tetap istiqomah ya, sudah jadi solihah tetap istiqomah ya. Kembali tadi pendidikan begitu kemudian tauhid yang Tauhid. sudah dibekalkan oleh Allah, kullu mauludin alal fitrah tadi, kemudian ya diberi stimulasi sejak bayi tadi ya, dilantunkan kalimat thayyibah, berikan pendidikan. Pendidikan yang paling utama apa? Contoh itulah ya. Maka Allah ini memberikan contoh banyak perempuan dalam Al-Qur'an kan biar kita mencontoh ya, kita mengikuti apapun betul Ibu. Istiqomah karena sekarang godaannya luar biasa ya, godaannya.
Di HP ibu 1 jam berapa? 1 jam, 1 hari Satu berapa hari jam? berapa jam? Itu kan ya, 1 hari berapa jam? Wong sekarang itu buka konten yang baik saja, ya ikutannya itu astagfirullah. Ya kita harus kalau ada ikutan yang nggak baik, nggak betul gitulah ya, nggak menyenangkan, istighfar aja. Astagfirullah itu benteng yang utama. Istiqomah ya yang jelas istiqomah antara lain ini Bu, ya. Bertemu dengan orang-orang yang soleh. Katanya kan ada 5 perkara itu lah ya. Jadi baru salah satunya bertemu dengan orang-orang yang soleh. Sehingga doa Nabi Sulaiman alaihi salam yang itu biasanya dibaca ananda kita di TPA itu kan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an'amala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya sudah hafal ya, ini makanya sholihah betul ya. Amin. Istiqomah ini kalau kita di pengajian kan pastilah lingkungannya baik, ya kan? Nggak ada kemudian datang di pengajian terus ngerumpi, ya toh? Nggak ada di sini ya Bu, anti Nggak ya, ada, anti rumpi ya. gitu. Rumpi, apalagi ustazahnya atau ustaz sedang isi pengajian cerita sendiri, bisa nisful akal Bu, ya, akalnya separuh karena nggak paham gitu ya. Tapi kalau perempuan-perempuan yang rajin ngaji tadi ya, istiqomah insya Allah akalnya penuh itulah, artinya cerdas dan pintar ya. Jadi itu tadi antara lain ya, salah satunya yang paling enak sajalah ya, kita kan seneng datang ke pengajian itu kan, di sana pasti ada yang baik, ada yang kesulitan, oh ini ada yang kesulitan, ada yang sakit, kita sama-sama ta'awun, datang ya, nengok, ini kan juga membuat kita istiqomah. Kemudian ya ibadah jelaslah ya, ibadah sesibuk apapun, apalagi namanya perempuan nggak pernah selesai Bu, tapi luar biasa ya, mungkin bapak belum bangun ya, ibu sudah bangun ya kan, tapi jangan lupa kalau ibu bangun, bangunkan pelan-pelan gitulah ya, karena itu tanda keluarga sakinah. Ya, Amin, amin. diajak sholat tahajud. Betul. Kalau tidak belum bisa bangun, ambil air dikit, cipratin. Jangan seember loh ya Bu, jangan seciduk ya, gitu ya. Basah semuanya nanti. Iya, itu nasihat Rasul seperti Baik, itu. baik. Ya, Ustazah, semakin menarik ya, Iya, semakin iya. membuat kita merinding juga ini ya pilihan Allah, jadi semakin menyadari. Semoga kita bisa istiqomah dan juga tetap bisa menjadikan contoh terbaik ya. Iya. Dan tadi sudah ada kesempatan untuk bertanya nih dari jamaah semua. Nah, kita menyempurnakan dulu ya Bu ya. Oh, boleh, boleh, Bagaimana Ji. pilihan Allah, karena tadi sudah ada beberapa tokoh yang hadir di Al-Quran. Nah, pasti ada kelebihan-kelebihannya. Kenapa Allah memilihnya, dan kita sebagai kaum Hawa kan boleh ya Bu, kita juga ingin dipilih Allah dengan cara kita atau mungkin sesuai dengan zaman kita juga. Gimana nih Ustazah? Ya. Ikhtiar seperti apa yang harus kita lakukan? Mungkin Apa yang seperti harus itu. kita lakukan ya? Tadi kalau kita melihat tadi pilihan-pilihan Allah tadi ya, misalnya tadi Ibu Maryam, maka dia adalah orang yang pintar, cerdas, menjaga kehormatan diri gitulah ya. Jadi apalagi kalau sudah berkeluarga ya, kan kita sudah punya pasangan, maka itu hal yang paling utama, menjaga kehormatan diri kita itu. Kemudian yang kedua ya berilmu tadi, belajar terus, maka melalui pengajian, melalui majelis taklim ya, perempuan mengaji, ini adalah untuk apa? Untuk berusaha agar menjadi pilihan-pilihan Allah, tapi juga pilihan manusia. Pilihan Allah pasti jelas dipilih manusia ya. Kemudian yang ketiga, kalau saya melihat dari ini dari pilihan perempuan-perempuan dalam Al-Qur'an ya. Ada lagi misalnya kalau tadi siapa, Ratu Balkis ya. Ratu Balkis itu seorang pemimpin, tapi memang susah ya pemimpin. Presiden satu, gubernur satu, ada perempuan juga gitulah ya, sampai PRT itu juga ada. Tapi ketua majelis taklim itu juga pemimpin. Maka sebenarnya dari kisah Ratu Balkis itulah menunjukkan bagaimana tipe kepemimpinan ya, kepemimpinan yang melayani, kepemimpinan yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya ya, dia kesejahteraan rakyatnya. Karena apa? Dia dapat surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau kan tidak mau untuk berperang ya, karena apa? Memperhatikan rakyatnya. Tapi kemudian beliau
punya apa ya, punya cara yang baik bagaimana menguji Nabi Sulaiman, betul Nabi atau pemimpin yang punya hasrat berkuasa ya. Baik, Di ya. situlah. Jadi ternyata perjalanan kita untuk menjadi perempuan itu belum selesai loh Bu. Terus tablik Islami selesai kita bubar Iya. jadi perempuan enggak ya? Kita masih harus melanjutkan perjuangan kita, ikhtiar kita Iya, seperti betul, tadi berilmu, ngaji terus gitu ya Bu ya. Dan mungkin saya ingin ngobrol lagi tapi nampaknya waktunya sudah Boleh, usai boleh. begitu ya Ibu. Jin. Jadi insya Allah pesan Rasulullah bagi kita mungkin singkat Bu, pesan Rasulullah untuk kita perempuan singkat saja Bu. Ya, ya itulah berilmu ya. Berilmu ya. Karena apa? Pernah ada sahabat perempuan ya tanya pada Nabi, kenapa sih yang belajar itu laki-laki? Akhirnya Nabi udahlah kumpulkan para perempuan, kemudian ada majelis-majelis ilmu di situ. Jadi Ya. bersama dengan Majelis Taklim Anida dan juga Al Hikmah, mari kita sama-sama terus belajar dan belajar. Tapi jangan lupa praktek ya Bu ya, jangan lupa ngasih contoh. Kebanyakan belajar lupa contohnya Bu Iya, Ustazah. tadi saya akan teladankan. Teladan ya. Ustazah terima kasih banyak Sama-sama. sudah hadir Terima bersama kasih kami juga di sini. sama ibu-ibu Terima kasih juga yang ya cantik, untuk solehah. ibu dari Anida dan juga ibu dari Al Hikmah dan juga pastinya untuk Anda pemirsa. Terima kasih sudah bersama kami di Tablik Islami dan pastikan terus bersama TVRI Jogja, memang istimewa. Tablik Islami membumikan Al-Quran, mempersatukan umat.